Pertama, jalankan aplikasi Exam.pp dan buka localhost phpMyAdmin di Google Chrome. Kemudian, buat database sesuai dengan kebutuhan. Di sini, database saya bernama uas_pratikum_008. Kemudian, klik create dan tunggu proses pembuatan database selesai. Setelah selesai, masuk ke menu SQL untuk membuat tabel yang dibutuhkan dan tunggu prosesnya. Setelah masuk ke dalam menu SQL-nya, maka buatlah tabel anggota dengan mengetikkan bahasa SQL-nya seperti pada video. Tabel ini akan berisikan tentang informasi anggota perpustakaan seperti anggota ID, nama, email, alamat, nomor telepon, dan tanggal registrasi yang akan dibutuhkan oleh perpustakaan. Setelah selesai mengetikkan bahasa SQL-nya, maka klik Go dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika tidak ada error, maka tabel telah berhasil dibuat. Tabel bisa dilihat di samping kiri, tepatnya di bawah database yang telah kita buat tadi. Setelah pembuatan tabel selesai, kembali ke menu SQL untuk pengisian tabel. Caranya sama seperti pembuatan tabel tadi dengan mengetikkan bahasa SQL seperti pada video. Bahasa SQL tersebut berisikan informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai tabel yang telah dibuat tadi. Pastikan penulisannya benar dan jika telah selesai, klik Go. Jika tidak terjadi error, maka proses pembuatan dan pengisian tabel selesai. Lalu kembali ke menu SQL dan buat tabel buku. Ketikkan bahasa SQL-nya dan jika tidak ada error, maka tabel telah berhasil dibuat. Masuk pada menu SQL kembali untuk pengisian tabel buku. Ketikkan bahasa SQL seperti pada video. Pastikan bahasa SQL berisikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tabel buku yang telah dibuat tadi. Penulisannya pun pastikan benar dan teliti. Jika telah selesai, maka klik Go. Dan jika tidak ada masalah, maka pembuatan tabel dan pengisian tabel buku telah selesai. Lalu masuk kembali ke menu SQL untuk pembuatan tabel peminjaman. Ketikkan bahasa SQL seperti pada video dan tunggu hingga prosesnya selesai. Masuk kembali ke menu SQL untuk pengisian tabel peminjaman. Ketikkan bahasa SQL seperti pada video dan klik Go, tunggu hingga proses selesai. Masuk kembali ke menu SQL dan ketikkan bahasa SQL seperti pada video untuk pembuatan tabel pengendalian. Dan jika sudah, klik Go, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Kembali ke menu SQL untuk pengisian tabel pengembalian. Ketikkan bahasa SQL seperti pada video. Pastikan penulisannya benar dan jika telah selesai, klik Go. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, klik menu struktur untuk melihat hasil tabel yang telah dibuat. Terdapat 4 tabel dan klik masing-masing tabel yang telah dibuat untuk melihat isi dari setiap tabel. Tabel anggota sudah terisi, kemudian tabel buku juga sudah terdapat data di dalamnya. Kemudian tabel peminjaman, telah terisi. Dan terakhir tabel pengembalian juga telah terisi. Jika pembuatan tabel telah selesai semua, maka akan dilanjutkan dengan operasi aljabar rasional. Operasi pertama adalah selection dan projection. Ketikkan bahasa SQL-nya dan
klik Go jika telah selesai. Hasilnya akan menampilkan nama dan email dari anggota yang melakukan registrasi pada tahun 2024. Lalu masuk kembali ke menu SQL dan lakukan operasi natural join serta selection. Ketikkan bahasa SQL-nya dan klik Go. Operasi ini akan menghasilkan gabungan antara tabel anggota, peminjaman, pengembalian, dan buku serta mendapatkan daftar nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Selanjutnya masuk kembali ke menu SQL dan lakukan operasi ketiga yaitu join dan count. Operasi ini bertujuan untuk mengambil informasi atau data yang spesifik dan pinjaman buku yang dimiliki, status dipinjam, termasuk nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal jatuh tempo. Lakukan operasi ini dengan mengetikkan bahasa SQL, lalu klik Go dan kemudian lihat hasilnya. Tahap berikutnya adalah masuk kembali ke menu SQL, kemudian lakukan operasi keempat yaitu join dan selection. Operasi ini akan menampilkan hitungan jumlah buku yang dipinjam oleh masing-masing anggota dan menampilkan nama anggota serta jumlah buku yang dipinjamnya. Operasi ini dilakukan dengan mengetikkan bahasa SQL-nya dan kemudian klik Go. Jika sudah, tunggu hingga prosesnya selesai. Jika tidak ada error atau bermasalah dalam pengoperasiannya, maka penulisan kode atau bahasa SQL-nya benar dan kemudian lihat hasilnya. Selanjutnya adalah kembali ke menu SQL. Lakukan operasi kelima yaitu set different dan selection. Ketikkan bahasa SQL untuk operasi ini, kemudian klik Go. Jika sudah, lihat hasilnya. Hasil dari operasi ini adalah menampilkan dan menemukan buku yang sedang tidak dipinjam oleh para anggota. Namun, jika dilihat dari hasil operasi ini adalah tidak adanya data, yang berarti tidak ada buku yang sedang tidak dipinjam oleh para anggota. Kemudian, kembali masuk pada menu SQL dan lakukan operasi ke-6, yaitu intersection dan join. Lakukan operasi ini untuk menemukan anggota-anggota yang telah melakukan peminjaman buku dan telah mengembalikannya. Lakukan operasi ini dengan mengetikkan bahasa SQL-nya dan klik Go. Kemudian, lihatlah hasilnya. Tahap selanjutnya adalah operasi aljabar relasional Cartesian product dan selection. Lakukan operasi ini seperti pada operasi sebelumnya dengan masuk terlebih dahulu pada menu SQL. Kemudian, ketikkan bahasa SQL seperti pada video. Pastikan ketikan dengan benar dan teliti. Jika telah merasa benar, maka klik G. Jika tidak ada masalah atau error dalam pemrosesan, maka kode atau bahasa SQL yang dituliskan telah benar. Operasi aljabar relasional Cartesian product dan selection ini dilakukan untuk menemukan dan menampilkan semua kemungkinan pasangan anggota dengan buku yang ada di perpustakaan dan dengan ID anggota sama dengan 1. Untuk itu, lihatlah hasil dari operasi ini apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Selanjutnya adalah melakukan operasi join dan sum. Lakukan operasi ini seperti sebelumnya, yaitu terlebih dahulu masuk pada menu SQL. Kemudian ketikkan bahasa SQL-nya dan klik Go jika telah selesai. Operasi sum ini dilakukan untuk menghasilkan jumlah perhitungan dari data yang ada.
Maka dari itu, operasi ini juga bertujuan untuk menampilkan perhitungan total data terlambat yang harus dibayar oleh setiap anggota berdasarkan peminjaman dan pengembalian buku. Masuk kembali pada menu SQL untuk melakukan operasi division dan selection. Lakukan operasi ini dengan mengetikkan bahasa SQL seperti pada video dan klik Go. Operasi ini dilakukan bertujuan untuk menampilkan daftar buku yang pernah dipinjam oleh anggota dengan ID anggota sama dengan 1. Kemudian, lihatlah hasil dari operasi ini. Klik menu SQL untuk melakukan operasi terakhir yaitu union dan selection. Lakukan operasi ini dengan mengetikkan bahasa SQL-nya dan klik Go. Operasi ini dilakukan untuk memberikan informasi atau data yang mencakup semua peminjaman yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai atau dikembalikan dengan menggabungkan dua data yang berbeda yang masing-masing mengambil nama anggota dan tanggal peminjaman berdasarkan status peminjaman, dipinjam atau dikembalikan.